Apalagi laki-laki ini kebiasaan kalau buang air kecil itu berdiri. Ada bak di situ, berdiri dia buang air kecil. Ditembak nih ke dinding. Sampai jebol-jebol dinding. Saking panasnya. Terpercik ke bak tadi. Bak tadi kurang dari dua kullah. Jadi begini, air yang kurang dari dua kullah itu kira-kira 270 liter. 270 liter air atau lebih, apabila tertetes air mustakmal ke situ, maka tidak berpengaruh apa-apa terhadap air yang 2 kullah atau lebih. Tapi kalau airnya kurang dari 2 kullah, maka apabila masuk ke situ air mustakmal, maka dia ditakdirkan. Ditakdirkan. Di sini dikatakan apabila yang masuk itu tadi air mustakmal tadi, kita umpamakan dia seperti air anggur. Kira-kira kalau misalnya air yang sedikit itu segini, kalau masuklah kira-kira setetes air anggur, merubah warna air ini atau tidak? Kalau tidak, berarti air ini tetap dikatakan air mutlak yang suci lagi mensucikan. Tapi kira-kira kalau yang masuk separuh dari ini ke sini, berubah nggak jadinya warnanya? Maka air ini tidak bisa dipakai untuk bersuci. Airnya suci tetapi tidak mensucikan. Jadi bukan setiap tertetes langsung dikatakan air ini tidak bisa dipakai. Air mustakmal itu apa sih? Air mustakmal itu adalah air bekas daripada mandi wajib pada basuhan yang wajib. Basuhan yang pertama itu kan basuhan yang wajib. Yang dia telah tercerai ya, tercerai itu bahasa itu. Oke, cerai itu nanti ada pula bisa rujuk ulang nanti. Apa kira-kira? Ya tercerai lah itu, tercerai. Pecah belah. Makin jauh. Pecah belah. Yang telah terpisah ya. Yang telah terpisah dari anggota mandi wajib itu. Semuanya lah kan, semua tubuh kita kan. Setelah dia terpisah, maka air itu dikatakan air mustakmal atau pada basuhan wudhu yang wajib. Basuhan wudhu yang wajib. Apa basuhan wudhu yang wajib? Yang pertama membasuh muka pada hadnya, pada batasnya. Yang kedua membasuh tangan sampai ke siku. Yang ketiga menyapu bagian kepala, sebahagian dari kepala. Yang keempat membasuh kaki sampai pada mata kaki. Apabila tercerai atau berpisah air tadi pada basuhan yang wajib, kapan? Pada basuhan yang pertama. Karena yang wajib pada wudhu itu hanya pada basuhan yang pertama. Apabila sudah selesai basuhan pertama itu kena semuanya. Kalau ada yang belum kena berarti belum dikatakan pertama. Karena masih ada yang belum kena. Misalnya baru segini, yang kesini belum. Berarti belum dikatakan pertama. Belum dikatakan satu kali. Apabila tercerai dia pada basuhan yang wajib pada wudhu tadi, atau terpisah dia air itu, maka dikatakanlah itu air mustakmal. Terteteslah dia ke air yang sedikit, air yang kurang dari 2 kullah. Tertetes dia pada air yang sedikit, maka ditakdirkan dia.
Air yang menetes itu kan sama putih apa segala macam, secara pandangan mata kan tidak ada bedanya antara air mustakmal itu dengan air yang di dalam ember tuh, yang air yang mutlak itu. Cuma di sini kata para ulama ditakdirkan dia seperti air anggur. Kalau kira-kira air tadi misalnya satu ember segini, ya kan, ember biasa itu, misalnya nggak penuh lah dia, adalah segini lagi. Masuklah ke situ air mustakmal tadi. Kalau kira-kira yang masuk 2-3 tetes, berpengaruh nggak kalau kita umpamakan itu air anggur? Tidak berpengaruh, tidak merubah warnanya. Maka air ini tetap bisa dipakai. Tapi kalau yang masuk setengah gayung, setengah gayung, kira-kira merubah sifat air tadi nggak? Kalau dikira-kirakan, itu yang dimaksud dengan ditakdirkan. Karena di dalam mazhab Syafi'i itu ada yang disebut dengan air mustakmal, air bekas pakai. Air mustakmal ini, kalau sampai dia pada ukuran 2 kullah atau lebih, maka hilang dia nama air mustakmalnya. Artinya air itu kembali bisa dipakai untuk bersuci. Jadi misalnya air bekas wudhu itu kita kumpul-kumpul sampailah dia 2 kullah atau lebih, maka air itu kembali bisa dipakai untuk bersuci. Dan ini harus kita pahami, air mustakmal itu air yang suci, tetapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Makanya dikatakan air yang suci tetapi tidak mensucikan. Artinya kalau ini air yang suci ya boleh saja diminum, boleh. Dipakai untuk cuci piring boleh, asalkan piringnya tidak bernajis. Dipakai untuk cuci baju boleh, asalkan bajunya tidak bernajis, boleh. Dikumpul-kumpul sampai 2 kullah atau lebih, ya boleh dipakai lagi untuk berwudu. Makanya kemarin saya bilang, kalau dulu kami mondok di Jawa itu ada bak besar kan, ya udah wudunya di situ aja. Jadi mau 100 orang santri pun air mustakmalnya masuk ke situ, tidak ada berdampak apa, karena airnya 2 kullah atau lebih. Nah ini yang harus kita fahami apabila air mustakmal itu tercampur atau masuk dia ke dalam air yang kurang dari 2 kullah. Jadi kalau kurang dari 2 kullah, masuk ke dalamnya ditakdirkan dulu, dikira-kirakan dulu. Dikira-kirakan. Banyak nggak tadi yang masuk? Kalau banyak berarti tidak bisa dipakai lagi. Yang kalau kita kira-kirakan dengan air anggur dapat merubah warnanya gitu. Tapi kalau cuma sedikitnya tadi yang tetes masuk gitu, nggak ada ngaruh apa-apa, itu tetap bisa dipakai. Tetapi masalah air ini, makanya kenapa kemudian di dalam kajian fikih yang pertama kali dibahas itu adalah toharoh. Karena memang toharoh ini kemarin dikatakan bahwa toharoh itu adalah miftahus sholat, bahwa toharoh itu adalah anak kunci daripada sholat. Karena dia anak kuncinya, kalau gigi kuncinya salah, pintunya nggak bisa dibuka. Termasuklah di sini alatnya, yakni air. Airnya juga tidak sembarangan dipakai untuk bersuci. Ada air yang suci mensucikan, ada air yang suci tetapi makruh dipakai untuk bersuci, ada air yang suci tetapi tidak mensucikan, ada air mutanajjis. Nah ini kita harus tahu membedakan tentang penggunaan air ini, yang mana yang bisa dipakai dan mana yang tidak bisa dipakai. Karena ini sering saya sampaikan, apalagi pada tempat-tempat umum. Seperti misalnya tempat-tempat umum ini, kalau di sebagian di Kota Medan atau di Sumatera Utara, itu kamar mandi galon atau kamar mandi Pertamina, galon SPBU,
Itu kamar mandinya, itu WC-nya sama apa namanya itu? Sama baknya itu hampir sama tingginya kadang-kadang. Hampir sama. Jadi waktu kita buang air besar itu misalnya, kalau buang air besar kan pasti buang air kecil kan. Makanya kalau masuk ke apa kan, buang air kecil 1.000, air besar 3.000. Pas keluar dia buang air besar diminta 4.000. Loh kok 4.000 katanya? Kalau buang air besar kan pasti buang air kecil katanya. Makanya diminta 4.000. Jadi waktu dia buang air besar itu, ditembakkannya ke WC-nya itu kan, WC duduk, terpercik air itu, masuklah ke bak. Ini bukan cerita mustakmal nih udah. Ini sudah mutanajis. Bak itu kan kecil, kurang dari dua kullah. Masuk air apa tadi itu? Air seni tadi itu, air kencing tadi itu, karena tembakan torpedonya itu, masuk ke situ. Sikitnya, tapi dia karena kurang dari 2 kullah, walau tidak berubah warnanya, rasanya dan baunya, tetap dia mutanajis karena kurang dari 2 kullah. Nah ini kita makanya ini apa namanya, harus kita pahami dulu tentang masalah air. Apalagi laki-laki ini kebiasaan kalau buang air kecil itu berdiri. Ada bak di situ, berdiri dia buang air kecil. Ditembakkan ke dinding. Sampai jebol-jebol dinding. Saking panasnya. Terpercik ke bak tadi. Bak tadi kurang dari 2 kullah. Udah jadi masalah kan? Nah, kalau 2 kullah itu kalau ukuran apa? Ukuran apa namanya? Ukuran bak ya. Tingginya, lebarnya, panjangnya itu 1/4 hasta. 1 hasta itu 45 cm. Jadi kira-kira 60 lebih gitu lah ya. 60 lebih. Ada ulama yang mengatakan 90 kali 90, tapi dulu guru kami bilang 60 kali 60 karena 1/4 hasta. Kalau di galon-galon itu kan nggak sampai itu 60 kali 60 ya. Hampir biasa kan. Makanya gitu. Kita yang sudah mengaji ini kalau bisa ya jangan dibiasakan buang air kecil berdiri. Ya jongkok lah. Sunnahnya itu jongkok. Malulah kayak perempuan katanya. Perempuan emang sunnahnya memang jongkok kok. Kok kayak perempuan dari mana? Ada orang kayak gitu. Masa kencing berdiri kayak perempuan katanya. Loh emang kalau dia kencing ada yang nengok rupanya. Kan gak ada juga yang nengok. Kita nengok ke tempat kencing. Tapi ada pula sekarang masjid-masjid itu dibuatnya tempat kencingnya yang berdiri itu. Ya itu bid'ah itu ya. Bid'ah itu. Bid'ah yang makruh gitu ya. Bid'ah yang makruh. Kan ada kan masjid-masjid tuh buat kencing berdiri kan. Tempat kencing berdiri itu bid'ah yang makruh. Jadi dikira-kirakan yang amannya kayak mana. Kalau cerita amannya ya amanlah berwudu pakai keran kan. Cerita amannya ya, kalau cerita aman kan nggak akan kena itu mustakmalnya kalau pakai keran. Tapi kebanyakan orang pakai keran itu mubazir air. Karena waktu dia ambil air itu dibasuhnya mukanya, air yang di keran tuh netes terus. Netes keluar terus kan. Terbuang kan sia-sia. Ambil lagi, sapu lagi, terbuang lagi sia-sia.